Mari kita lanjut ke part berikutnya, yaitu kacang tanah dengan nama latin Arachis hypogeae. Nah, kacang tanah ini merupakan kacang yang berbentuk buah polong. Lalu, bijinya berbentuk silinder. Setiap biji ada selaput tipis berwarna antara putih, merah, merah muda, sampai coklat kemerahan. Jadi kalau saudara-saudara sekalian itu mengamati saat membuka kacang tanah, kadang ada yang mendapati warnanya merah seperti ini. Ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah muda seperti itu. Nah, itu memang seperti itu jenis-jenisnya dari setiap selaput bijinya. Nah, kacang tanah ini ada beberapa orang menyebutnya berbeda-beda. Jadi ada beberapa istilah. Ada yang bilang kacang unak, kacang jebrol, kacang Bandung, kacang Tuban, kacang tole, dan kacang penggalang. Nah, kalau internasionalnya itu seperti diketahui kacang tanah itu dikenal dengan istilah peanut atau groundnut seperti itu. Jadi ini beberapa nama kacang tanah di beberapa daerah. Nah, bagaimana komposisinya? Komposisi protein ini lebih tinggi dibandingkan daging, telur, dan kacang soya. Kacang soya tahu kan nanti kacang kedelai. Ternyata proteinnya lebih tinggi daripada kacang kedelai. Lalu lemaknya itu dia tinggi akan omega 3 atau asam linolenat dan omega 9 asam linoleat. Lalu ada vitaminnya, vitamin E atau biasanya digunakan untuk antioksidan, B kompleks, vitamin K, dan provitamin A. Lalu untuk mineralnya tinggi akan lesitin, kolin, besi, kalsium, dan fosfor. Ini komposisinya. Jadi dia merupakan kacang yang proteinnya ternyata lebih tinggi dibandingkan daging, telur, dan kacang kedelai. Tidak disangka ya, kacang tanah ini ternyata tinggi akan protein. Jadi kadang ada juga yang makan kacang terlalu banyak karena dia tinggi protein, itu bisa menjadi diare karena dia ternyata intoleransi juga dengan protein. Seperti itu. Saya dulu saat hamil itu seperti itu. Jadi kalau makan kacang banyak, ya udah malah diare. Seperti itu. Tapi setelah lahiran alhamdulillah enggak sih. Jadi ada sih karena bawaan anak, ada yang memang dari awalnya dia lahir sudah tidak cocok dengan tinggi protein. Oke, kita lagi lanjutkan bagaimana penanganan pasca panennya. Nah, saat panen ini panen dilakukan dengan dicabut dan diambil kacangnya. Nah, saat panen itu kadar airnya masih tinggi 28-34% atau 20-24%. Setelah diambil kacangnya dicabut lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, polong kacang tanah dilepaskan dari batangnya lalu dijemur kembali untuk menurunkan kadar airnya. Jadi tadinya dijemur itu dengan batangnya semuanya itu dijemur gitu kan. Nah, setelah dikeringkan yang pertama, tahap pertama, lalu dikeringkan lagi dengan dilepaskan batangnya. Itu berguna agar kadar airnya itu menurun. Ini kan masih tinggi, 28-34 atau 20-24. Nah, setelah itu dia disimpan dalam bentuk polong. Nah, ini kenapa disimpan dalam bentuk polong? Karena polong itu kulitnya dia itu bisa melindungi isi dari biji kacang tanah itu dari serangan hama. Nah, jika dilakukan penundaan pengeringan, misal ini setelah
panen lalu ditunda, dikeringin, nanti aja dikeringin. Nah, biasanya akan rentan mengalami serangan jamur berupa Aspergillus flavus. Nah, jamur ini berupa Aspergillus flavus, dia menghasilkan racun aflatoksin. Nah, racun aflatoksin ini bisa membuat orang yang mengkonsumsinya itu mengalami keracunan. Seperti itu. Nah, apa saja produk kacang tanah? Ada snack kacang tanah, rempeyek, biskuit, selai, permen, dan enting. Oke, ini untuk kacang tanah. Lalu kita masuk berikutnya ke kacang tolo atau kacang tunggak. Ini namanya Vigna unguiculata. Seperti tadi kacang merah ya, Vigna juga. Ya, kenapa namanya hampir sama? Karena bentuknya juga sebenarnya hampir sama. Ada lorengnya, ada bentuk melintangnya. Nah, ini ada beberapa jenis kacang tolo. Ada brown A, black A, cream peas, clay peas. Brown A, kenapa dinamakan brown A? Karena ininya, dia coraknya, lorengnya itu berwarna coklat. Yang lorengnya ini dia berwarna coklat. Jadi dinamakan brown A, artinya mata coklat. Ini tuh dianggap seperti mata. Lalu ada black A, ini matanya hitam. Seperti ini. Seperti ini hitam. Lalu ada cream peas, ada clay peas. Seperti itu. Jadi ini ada jenis contoh 4 jenis kacang tolo. Nah, bagaimana komposisinya? Komposisinya dia tetap tinggi protein, rendah lemak, tinggi kalsium juga, fosfor, besi, vitamin A, dan vitamin B1. Nah, ini karbohidratnya merupakan komponen terbanyak 56-68%. Pati kan, karbohidratnya ini dalam bentuk pati. Lalu mineral tertingginya yaitu fosfor. Mineral tertinggi pada kacang tunggak di antara kacang-kacang lainnya paling tinggi itu kacang tunggak untuk kandungan fosfor. Nah, untuk ketersediaan mineral dalam kacang tunggak ini dipengaruhi oleh adanya asam fitat. Seperti itu. Jadi jika asam fitatnya itu tinggi, maka kandungan mineralnya itu rendah. Jadi asam fitat yang ada pada kacang tolok ini dapat mempengaruhi kandungan mineral yang ada di kacang tolok. Lalu bagaimana komposisi asam amino kacang tolok? Nah, ini komposisinya asam amino kacang tolok dengan standar FAO. Jadi lisinnya 61, standarnya 55. Kita bisa lihat untuk asam amino pembatasnya apa ternyata di sini metionin 13,5 untuk asam amino pembatasnya. Lalu di kacang tolok juga ada yang namanya kandungan antinutrisi, antitripsin, artinya dia komponen yang melawan tripsin. Jadi pembentukan tripsinnya itu akan terhambat karena adanya antitripsin. Di kacang tunggak ada sebesar 16,5 sampai 32 mg TIU per miligram. Lalu ada polifenol pada kulit biji. Lalu polifenol pada kotiledon, rafinosa, stachyosa, perbacosa, dan asam fitat ini. Jadi ini merupakan kandungan antinutrisi yang ada di kacang tolok atau tunggak. Lalu bagaimana penanganan pasca panennya? Nah, ini ciri-ciri kualitas kacang tunggak yang baik, memiliki pertajaman yang baik, tingkat kekeringannya baik, tidak mudah busuk, tidak tercampur dengan benda asing seperti batu, kotoran, ataupun gulma. Tidak rusak, layu, busuk, maupun berpenyakit. Nah,
Berdasarkan standar kualitas benih yang baik, itu standar kecabannya 80%, berat bersih bijinya 99%, artinya hanya 1% berat selain biji. Misal ada kotoran, debu, seperti itu. Lalu kandungan airnya 13%, rendah ya. Masa biji rusak itu hanya 5%. Masa yang rusak akibat serangga 33%, masa gulmalnya 0,5%. Ini standar kualitas benih kacang tolok yang baik. Nah, apa saja perubahan yang terjadi pada pasca panen? Bisa menyebabkan tengik, kering, dan keriput. Tengik ini bisa dihasilkan dari saat penyimpanan itu tidak sesuai, tidak pas, atau karena telat pengeringan. Karena biasanya kadar airnya tinggi dan adanya minyak, dia bisa menghasilkan bau tengik, lalu kering, keriput. Lalu ada perubahan kadar air dan perubahan mikroorganisme. Misalnya telat dalam pengeringan, maka akan tumbuh mikroorganisme yang hidup pada kondisi lembab seperti itu. Oke, untuk selanjutnya hasil olahannya ada biskuit kacang tunggak dan tempe kacang tunggak. Nah, sekian untuk kacang tunggak. Jadi kita hari ini membahas mengenai kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, dan kacang tolo atau kacang tunggak. Semoga dapat memberi manfaat bagi saudara-saudara sekalian untuk bisa memilih kacang-kacangan yang baik, yang berkualitas sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan. Nah, ini tugas kelompok ya. Belum saya edit. Jelaskan standar mutu SNI dari kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang merah. Tapi kan baru ada dari kacang tolo. Nah, silakan dicari kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang merah. Karena ada 9 anak, maka ada satu kelompok yang 3 orang. Diketik fontnya 12, Times New Roman, rata kanan kiri. Dikumpulkan hari Jumat. Ini hari 13, 14, 15, 16 ya, hari Jumat 16 Oktober 2020, paling lambat 2359 WIB. Sertakan daftar pustaka, jangan lupa ya. Nanti ini diupload di Google Classroom, nanti saya buatkan untuk penguploadannya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jika ada yang ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.